Sandra kapok jadiin Mutiara ART dan bakal memulangkan Mutiara ke rumahnya Aditya dan juga Kenzo. Wah, kira-kira penyebabnya apa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di Dramanesia. Jadi ada hal yang unik teman-teman ketika Mutiara ini bekerja di rumahnya Sandra. Dan ini tuh menjadi hari yang spesial juga. Kenapa? Mungkin ada kemungkinan besar Mutiara gak akan lama untuk tinggal di sana. Ini pun juga bertepatan dengan hari kemerdekaan ya. Semoga aja Mutiara pun juga bisa benar-benar merdeka nih teman-teman dari semua kejahatan yang ada. Amin banget. Yuk kita bahas secara detail kenapa kok bisa Sandra jadi nyesel justru malah bawa Mutiara menjadi ART-nya. Nah, kita ulik bersama. Sandra ini kan pada awalnya memang sengaja untuk bikin Mutiara jadi ART di rumahnya dengan tujuan buat ngerjain Mutiara habis-habisan. Pokoknya tanpa celah lah. Pokoknya apapun yang bisa Sandra lakukan buat kerjain Mutiara, Sandra bakal lakuin. Misalnya Mutiara lagi nyuci baju digangguin, Mutiara lagi ngepel digangguin, lagi nyapu digangguin, lagi masak digangguin. Pokoknya semua digangguin. Supaya gimana caranya Sandra tuh ya bisa semakin ngerjain Mutiara. Intinya ya pengen ngerjain Mutiara banget aja teman-teman. Tapi ternyata keadaan justru malah berbalik. Yang ada kita bakal seneng ngeliat Sandra yang terusan dikerjain oleh Mutiara. Bahkan kalau menurut Mimin pribadi ya, justru malah lebih keren, lebih berani Mutiara ketika tinggal di rumahnya Sandra melawan kepada Sandra ketimbang Mutiara ini tinggal di rumahnya Rianti. Ada senangnya juga tentu aja kalau Mutiara tinggal di rumahnya Rianti, tapi dari segi perlawanannya tuh Mutiara jauh lebih berani ketika tinggal di rumahnya Sandra. Sandra didorong lah, dibikin kepleset lah, nanti Sandra dikerjain lagi apalah dan lain sebagainya macamnya tuh bener-bener seberani itu. Sehingga pada akhirnya kita jadi gak terlalu takut teman-teman ngeliat Mutiara tetap tinggal di rumahnya Sandra untuk sementara waktu. Dan justru inilah yang bikin Sandra bener-bener nyesel senyesal-nyesalnya karena sudah memperkerjakan Mutiara. Jadi mungkin sekarang tuh setelah konflik di episode-episode sebelumnya, jahatnya Sandra yang bener-bener jahat, bahkan sampai rela bayar orang untuk menjadikan seseorang ayah palsunya Mutiara. Sekarang kayaknya memang konfliknya dialihkan untuk ngerjain Mutiara dengan hal-hal yang receh aja. Kayak misalnya gangguin lagi kerjanya Mutiara lagi nyapu digangguin. Seperti yang Mimin jelaskan juga barusan teman-teman. Jadi lebih yang light lah, lebih sederhana gitu jahatnya. Tapi tetap aja justru hal ini pun juga malah bikin Sandra pun juga malah jadi gak betah. Nyesel aja teman-teman bawaannya. Karena mungkin Sandra berpikir ya kalau Mutiara tuh gak akan seberani itu kepada Sandra. Lupa kali teman-teman kalau Mutiara ini tuh memang udah capek untuk ngadepin Sandra terus-terusan. Apalagi semenjak tahu kalau Sandra memang punya niat rencana busuk kepada Mutiara untuk bisa bikin Mutiara pun juga gak betah tinggal di sana. Ini membuat Mutiara pun juga tentu gak mau sampai harus benar-benar tunduk dan nurut kepada Sandra. Memang betul sekarang Mutiara kerja di sana. Bahkan ada beberapa banyak momen pun juga Mutiara tuh mencoba untuk kayak menenangkan Kayla. Apalagi Kayla pun juga nangis, terus ngebantu ini dan itu. Tapi bagi Mutiara kerja di sana, tapi Mutiara tuh nggak mau tertindas juga oleh Sandra. Sehingga ini bikin kita happy juga teman-teman. Apalagi kan di video sebelumnya aja Mimin udah ngebahas juga ya tentang bagaimana Kenzo dan Ivan pun juga yang akhirnya berhampir berantem dalam tanda kutip. Apalagi Kenzo pun juga mengancam Ivan dan minta Ivan untuk menjauhi Aurel dan juga Mutiara karena sepertinya Kenzo curiga akan sesuatu hal. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, boleh nanti mampir di video sebelumnya yang udah Mimin upload juga. Sekarang kita lanjut lagi. Senang teman-teman, jadi terhibur lah kita di episode tepat di hari kemerdekaan ini. Karena mau bagaimanapun juga tuh kayak jadi luwes aja gitu loh. Jadi kayak konflik yang sederhana aja. Memang mungkin di antara teman-teman pasti kesel, pasti ngerasa aneh kenapa Mutiara sebagai PU harus terus-terusan jadi pembantu, jadi ini, jadi itu dan lain sebagainya macamnya. Apalagi kalau dijahatin ya. Tapi gak apa-apa. PU tuh gak harus selalu melulu tuh jadi orang kaya, jadi orang yang keren, model dan lain sebagainya macamnya. Enggak juga teman-teman. Justru malah kalau menurut Mimin, dengan PU-nya Mutiara ini tuh yang cuman sebagai ART aja,
Kalau dipikir-pikir kan sebetulnya Mutiara ini nggak susah-susah banget teman-teman. Ayah kandungnya Aditya, ibu kandungnya Rianti. Jadi bisa dikatakan nanti di saat yang tepat, di momen yang sangat tepat, ujung-ujungnya Mutiara pun juga pasti bakal tahu kalau Aditya ayah kandungnya dan akhirnya berbalik juga. Jadi ini tuh tinggal nunggu waktu aja. Jadi nggak perlu khawatir dan takut. Yang terpenting Mutiara bisa happy sama Kenzo. Apalagi ya ini tuh bener-bener seru teman-teman, karena ketika Sandra nih udah mulai nyesel ngeliat Mutiara ngerjain terus Sandra, yang harusnya malah kebalikan, Sandra yang ngerjain Mutiara nih, Sandra pun juga dibikin kesel karena Mutiara sama Kenzo yang terus ketemu. Nah memang diceritakannya Kenzo tuh nggak bisa ketemu sama Mutiara, atau lebih tepatnya Kenzo tuh hanya bisa menemui Mutiara kalau Kenzo datang ke rumahnya Sandra, karena Mutiara nggak diperbolehkan untuk keluar rumah. Tapi balik lagi, Kenzo datang ke rumah temuin Mutiara, yang harusnya Sandra udah kegeeran bakal kencan sama Sandra lah ibaratnya, justru malah sebaliknya. Dan hal ini bener-bener luar biasa banget. Semoga aja hal-hal kayak gini bisa terus dipertahankan supaya kita bisa melihat bagaimana perjuangan Kenzo untuk bisa benar-benar dekat dan semakin dekat dengan Mutiara. Di sisi lainnya pun juga tentu ya seisi rumah di rumahnya Kenzo pun juga rindu sama Mutiara teman-teman. Makanya kalau nanti dirasa ada hal-hal yang aneh dan mencurigakan dari Sandra, tentu mereka pun juga terutama Kenzo bakal langsung membawa Mutiara pulang. Apa yang mencurigakannya nih? Jadi begini, kan tadi Mimin udah jelasin ya, kalau Sandra tuh nyesel bahkan ingin memecat Mutiara. Tapi Sandra tuh mencoba untuk menahannya karena biar bisa lebih lama ngerjain Mutiara dan balas dendam teman-teman. Tapi ujung-ujungnya karena Sandra pun juga bakal berlaku jahat lagi, makanya ketika ini diketahui oleh Kayla dan juga Mutiara, Kayla pun juga langsung ngadu sama Kenzo, dan Kenzo bakal menarik kembali Mutiara dengan alasan yang nanti bakal Kenzo katakan juga, termasuk oleh Pak Aditya juga. Karena balik lagi teman-teman, Kenzo pun juga punya feeling yang gak enak sebetulnya ketika harus melihat Mutiara jadi ART di rumahnya Sandra. Walaupun ya Kenzo yang mengantarkan sendiri ya Mutiara untuk tinggal di sana. Tapi balik lagi, ini bener-bener gak terkendali aja, karena walaupun Mutiara bakal banyak kerjain Sandra ibaratnya, tapi kan tetap ya namanya Sandra tuh pasti gak akan pernah berhenti untuk bisa menyakiti Mutiara. Makanya Mutiara pun juga udah cukup pintar untuk mengatasi hal ini dengan cara berhati-hati, nggak terlalu gimana banget. Pokoknya ya udahlah, kalau misalnya dipecat pun juga ujung-ujungnya bakal bekerja lagi di rumahnya Aditya juga. Makanya di sini pun juga justru malah bikin Sandra tuh kayak gagal lagi. Karena kalau memang kita perhatiin secara tarik lurus nih ke depan ataupun maupun ke belakang ya, Sandra ini tuh bisa dikatakan teman-teman, mungkin hanya beberapa saja semua rencana jahatnya berhasil kepada Mutiara. Sisanya gagal total aja, bener-bener gagal, nggak bisa terprediksi juga. Bahkan bisa dikatakan hampir semuanya ketahuan nih, semua kelakuan dari Sandra itu sendiri. Sehingga kita nggak perlu terlalu banyak khawatir, karena ujung-ujungnya lihat sendiri teman-teman, Sandra yang dikerjain habis-habisan sama Mutiara, dan pada akhirnya Sandra yang bakal pecat Mutiara dan justru malah memulangkan Mutiara karena Sandra yang gak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika Mutiara malah dekat sama Sandra, Sandra malah gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Sandra jauh dari Mutiara dan gak tinggal satu rumah, Sandra malah bisa lebih leluasa untuk kerjain Mutiara. Aneh ya? Bener-bener aneh dong. Makanya, tapi seneng juga. Karena pada akhirnya kita bisa benar-benar melihat bagaimana Mutiara yang seberani ini kepada Sandra. Ayo, siapa yang seneng lihat Mutiara ngerjain Sandra habis-habisan dan bakal balik lagi ke rumahnya Kenzo nih Mutiara? Coba kalau seneng, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.